Shalom, shalom. Baik, sudah lama sekali saya tidak ada di ruangan ini. Mungkin ada kali 5 tahun yang lalu saya ada di ruangan ini dalam acara yang berbeda. Ya, baik. Tema bulanan kita adalah pemenang. Iya, sekarang saudara dan saya telah dibuat dan dikondisikan sebenarnya kita itu pemenang. Saudara yang belajar biologi di sekolah ya, anak sekarang kelasnya tinggi-tinggi. Kamu SMA kelas berapa? Enggak apa-apa, santai aja. Enggak apa-apa, kita jual aja nanti. Kelas 3, enggak ada SMA kelas 3. 12. Anak sekarang itu kelasnya tinggi-tinggi, beda sama saya. Saya udah capek-capek, udah tingkat 6, turun kelas 1 lagi. 1 SMP begitu ya. Sekarang 12, 13 nggak ada ya. Oke. Kalian ini masih jauh kalah dengan saya secara umur, maksudnya begini. Kalian masih banyak ujian antara Anda menang atau kalah. Antara mengambil keputusan yang salah atau benar. Dan itu sangat mempengaruhi masa depanmu. Sangat mempengaruhi kebahagiaanmu. Hari ini ingin saya katakan kepada saudara bahwa kalau mau jadi pemenang, ya kalau mau jadi pemenang, maka pilihlah yang tepat. Ya, pilihlah yang tepat. Banyak kalau mau membahas tentang pemenang. Tapi kalau Anda belajar biologi, Anda itu adalah pemenang. Maksud saya begini. Ribuan bahkan ratusan ribu sel sperma itu dikeluarkan oleh lelaki lalu mencari yang namanya sel telur. Nah, dari ratusan ribu ini, yang berhasil nomor 1 membuahi sel telur, itu siapa? Kalian. Loh kalau enggak kan kalian enggak jadi. Paham maksudnya? Dari hal ini saja menunjukkan bahwa kalian adalah pemenang. Paham ya? Jangan mikir yang ngeres lah. Ngomong sel telur, sel sperma pikirannya ngeres gitu. Tapi saya dan saudara itu adalah pemenang. Kita bisa mengalahkan sekian banyak sel sperma untuk kita ketemu dengan sel telur dan terjadi Abraham Swala, terjadi kalian. Jadi pada dasarnya kalian ini sudah punya modal sebagai pemenang. Itu satu. Yang kedua, saudara masih banyak pilihan. Kalau saya sudah oke lah, saya sudah punya jodoh. Oke lah, saya sudah bisa tahu tempat tinggal saya di mana. Oke lah, saya sudah mapan apa pekerjaan saya. Kalian kan masih belum seperti itu. Oke, maka hari ini saya terinspirasi kalau saudara mau menjadi pemenang, jangan salah memilih. Kliknya di sini, mana tadi? Saya tinggal di situ ya. Udah saya bawa. Ingetin ya, saya orangnya lupa, nanti saya bawa pulang. Kliknya di mana? Oke, ini. Kiri kanan, kulihat saja. Mana? Oh, ke arah situ. Oh, saya lihatnya itu. Oke. Kalau Anda salah pilih baju, oke lah, besok atau sekian jam aja Anda merasa beres lah. Kalau Anda, mendingan kamu aja lah. Itu salah potong rambut,
Berapa bulan baru numbuh? Oke, setahun? Lamaan. Ya, 1 bulan, 2 bulan lah. Oke. Kalau Anda, ini, salah pilih pasangan, Anda menderitanya bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Tapi bertahun-tahun. Makanya hati-hati loh ya, milih pasangan. Pasangan itu bisa membuat Anda tersenyum atau Anda tercekik. Hidup nggak nyaman. Pilih, hati-hati. Saya menemukan ada beberapa anak remaja, pemuda, youth istilahnya, kalau di gereja semangat hebat jadi pelayan. Tapi salah memilih. Ada yang beda iman. Saya menemukan aktivis melayani Tuhan hebat dihamili oleh seorang muslim. Ya, dan dia harus mengambil keputusan karena sudah dihamili apakah mau menikahi sang muslim itu atau tidak. Nah, ini pertentangan. Cuman saya kasih tahu, hampir saja anaknya digugurkan. Saya bilang jangan. Gugur itu kalau maju perang. Anda kan nggak lagi perang. Ya kan? Jadi, dan sekarang anaknya sehat, ya. Jadi itu harga yang harus dibayar. Hati-hati milih. Apalagi cewek-cewek yang aktif di sini ya. Nanti bilangnya begini. Tapi Bapak Pendeta, dia mau loh saya ajak ke gereja. Ya iya aja lah. Orang belum kena. Tapi dia mau dibaptis. Ya iya aja lah. Tapi setelah nanti dibaptis, lalu ke gereja, Anda hamil sekitar 5-6 bulan, pilih. Apakah Anda mau pindah agama atau tidak? Nah, ini bahaya. Kalau Anda bilang enggak, nanti anak saya siapa bapaknya? Kalau saya mau, Anda kehilangan surga. Makanya ini hati-hati cewek. Ya, saya sungguh-sungguh terbeban oleh hal ini. Pak Abraham, itu kan jemaat biasa. Mohon maaf. Saya itu ketua remaja GBI seluruh dunia. Sekarang kan seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Ketua remaja, Departemen Remaja pertama kali. Dan saya pernah menjadi ketua Korda. Kalau sekarang siapa? Pak Hans ya. Hans Sayadi gitu ya. Nah, saya pernah kumpulin staf KPA, Komisi Pemuda dan Anak. Staf remaja, staf guru sekolah minggu, staf pemuda. Saya khotbah KKR. Nggak tahu kenapa saya digerakkan Tuhan untuk ngomong begini. Jujur, Tuhan melihat, semuanya tutup mata. Siapa di antara kalian yang ingin meninggalkan dosa seksual? Angkat tangan. Saya menangis. Menangis yang pertama, saya senang khotbah saya diresponi. Menangis yang kedua, saya sedih. 70% itu angkat tangan. Berarti itu tingkatannya staf loh ya. 70% staf KPA DKI pernah berhubungan dan jatuh dalam dosa seksual. Hati-hati dalam hal ini. Saya sudah aman, udah punya istri. Ya, Anda nanti yang belum. Ya, hati-hati nanti mau pilih yang mana. Ya, siapa namanya tadi? Sian jangan sampai memilih Samuel ya. Jangan, pilih yang lain. Bisa aja. Jadi, saudara-saudara, hati-hati. Nah, oke. Ini yang lebih penting lagi. Siapa Allahmu? Itu bukan saja mempengaruhi kebahagiaan kita selama kita di bumi. Tetapi nanti setelah mati. Saya menganggap, tanda kutip. Karena Anda posisi di sini, mudah-mudahan anggapan saya benar. Bahwa saudara telah memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Siapa yang pernah sudah memilihnya? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Angkat tangan. Ya jangan ikut-ikutan. Yakin ya? Kalau yang belum, Anda harus pelajari ini.
Karena ini mempengaruhi kebahagiaan hidupmu, bukan saja di sini, tapi nanti setelah kematian. Ya, oke. Klik, kita akan belajar mengenai jangan salah memilih. Ulangan, aduh libur-libur kok ulangan, tapi kita baca ulangan, bukan libur ulangan. Ya, saya masih ingat jadi guru itu ya, pernah bikin anak-anak stres. Ya, anak-anak, keluarkan kertas, masukkan bukumu, keluarkan kertas, ada bolpen hanya satu. Pikirnya apa? Ulangan. Nah, tulis nama kamu, setelah itu ambil bukumu. Wah, gitu. Saya paling suka ulangan mendadak, ya, dan itu membunuh banyak yang mendadak, mendadak terbunuh gitu ya. Ya, oke, kita baca sama-sama ya. Kelihatan? Perlu kacamata plus? Itu kakek kamu ya. Oke, 3, 4. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun. Oke. Nah, saudara-saudara, Kejadian 13 ayat 9 sampai 13, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram, saya namanya Abram. Abram, saya namanya Abram. Perlu sekali lagi, nanti dapat gelas. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Mendingan kamu yang mencet ya. Percuma saya gini-gini, tapi ya lah, oke aja. Baik. Nah, latar belakangnya begini. Klik, silakan. Oke, Lot harus memilih Kanaan atau lembah Yordan. Jadi ceritanya waktu Allah memanggil Abram keluar dari negerinya menuju ke Kanaan ini, dia mengajak keponakannya namanya Lot. Nah, lalu mulai berkembang, ternaknya juga banyak. Lalu gembala Lot dan gembala Abram itu berantem, ya, ribut karena cari bahan makanan binatangnya. Nah, lalu Abram bilang sama Lot, kalau begitu kita pisah aja. Kamu ke kiri, saya ke kanan. Kamu ke kanan, saya ke kiri. Nah, Lot harus memilih Kanaan atau lembah Yordan. Klik. Lalu Lot salah memilih tempat kediaman. Klik. Dan Lot berakhir dalam kemalangan. Hati-hati ya. Kalau Anda salah memilih, bukan pemenang Anda itu. Bukan saja kalah, tapi apa? Binasa. Ngeri, saudara. Kalau kalah, oke lah. Ya, Indonesia pernah kalah sama sepak bola Jordania. Ya nggak apa-apa. Cuman saya salut ya, Anda jangan meremehkan sepak bola Indonesia. Kalau itu ya, kalau Brasil aja kemarin kalah sama Iran yang U17. Ya. Tapi atau kalau yang senior, Jerman pernah ngalahin Inggris pernah ngalahin Prancis pernah ngalahin Brasil pernah ngalahin Argentina. Ya, cuman saya kasih tahu negara-negara hebat itu nggak pernah ngalahin Indonesia. Karena belum pernah main. Jadi pertahankan, jangan mau main. Supaya prestasinya nggak pernah kalah. Belagu dikit gitu. Ya, sepak bola Indonesia nggak pernah kalah sama Brasil karena nggak pernah main. Dan pertahankan, jangan mau main, saudara. Oke, nah saudara yang kasih dalam Tuhan, klik. Mengapa Lot salah memilih? Klik.
Yang pertama, kurang informasi. Klik. Oke. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Klik. Kejadian 13 ayat, belum sayang, mundur dikit. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Solusinya, klik. Kalau Anda mau mengambil keputusan, kumpulkan data yang benar salah. Sebanyak-banyaknya. Kumpulkan data. Anda jatuh cinta sama Sen, selidiki, search. Siapa Sen? Dulu pernah di Singkawang. Baunya aja masih bau dupa misalnya. Ya, lulusan mana? Oh, SD-nya rapotnya terbakar. Terbakar oleh warna merah misalnya. Dia dulu pernah pacaran sama pembantunya waktu dia umur 3 tahun. Karena diasuh sama pembantunya. Ya, dia sering gandeng cewek. Yaitu neneknya. Kalau dia pergi kemana? Loh, neneknya cewek kan? Ya betul kan? Apa salah saya? Betul kan? Betul. Saya bukan pembohong, benar kan? Itu. Cari data sebanyak-banyaknya. Ya, pelajari NIK-nya, diklik, keluar semua. Kacamatanya kiri min 5, kanan min 7. Iya, otaknya min 12. Pokoknya cari data sebanyak-banyaknya. Kumpulkan data yang benar sebanyak-banyaknya. Sebelum Anda mengambil keputusan apapun. Entah itu pindah kerja, entah itu jodoh, entah itu tempat tinggalnya nanti. Macam-macam. Ya, macam-macam. Kumpulkan data yang benar sebanyak-banyaknya. Khususnya saya lebih spesifik ke Anda nanti jodoh. Kalau mau cari jodoh, buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Cari tahu siapa dia. Klik, lanjut. Kalkulasi risiko. Risikonya apa? Nah, saya menemukan teknik yang saya temukan ini tahun 87. Gila. 37 tahun yang lalu. Ya, bisa ditampilkan tolong yang itu buatan Sen itu, yang ini nanti. Ini. Jadi setiap Anda mau ambil keputusan, silakan bikin seperti ini. Putus atau terus. Misalnya, saya waktu itu cari jodoh, ketemu yang namanya Farida Salim. Namanya Farida Salim itu keturunan Arab, saudara. Keturunan Arab pasti bau onta, bukan. Ya, bisa jadi karena dia Muslim. Saya anak pendeta. Dia anak haji. Menikah apa enggak pusing? Alhamdulillah, puji Tuhan. Astagfirullah. Tapi saya dapat informasi, pelajari, kalkulasi. Kalau putus sama dia atau terus sama dia. Kalau putus, Farida Salim adalah kembang kelas, kembang sekolah. Maksudnya apa ya? Tahu maksudnya? Kembang sekolah itu yang dituju banyak kumbang-kumbang pengen mendapatkan dia. Kok maunya sama saya? Dulu saya nggak setua ini. Iya, saya pernah muda. Anda kalah, belum pernah tua, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Papi pendeta, dia Muslim. Papanya haji. Sampai saya pernah loh ya, bilang begini, sampai mau bikin buku.
agama memisahkan cinta kita. Joile. Harusnya agama mempersatukan, bukan memisahkan. Saya pernah syok, saudara, ketika ambil keputusan. Putus, oke, nggak apa-apa, saking cintanya. Saya kayak ngeblank, saudara. Pulang sekolah, ada batu kecil saya tendang. Ada kaleng kosong saya tendang, kelondang-kelondang. Ada botol mineral kosong saya tendang. Ada dompet, saya diam dulu. Saudara, Anda boleh frustasi dan marah, otak dipakai. Ini dompet. Saya ambil dulu, dompetnya nggak ada duit, baru saya tendang. Ya, kalau frustasi silakan, otak dipakai ya. Otak dipakai. Saudara-saudara, aduh, putus atau terus? Kalau putus, saya nggak kalau putus misalnya, positifnya, saya imannya tetap di dalam Yesus. Saya tidak kehilangan surga. 1, 2, 3, udah isi. Kalau terus, putus. Negatifnya, aduh, saya kehilangan wanita yang dikejar-kejar, banyak buaya. Wanita yang cantik, rambut panjang, hidung 1, mata 2. Saudara-saudara, dia cerdas. Saya pingin keturunan saya juga cerdas. Saudara-saudara, negatifnya dicatat. Kalau terus, positifnya apa? Saya menjadi pemenang dari sekian buaya itu untuk mendapatkan Farida Salim. Tapi negatifnya apa? Kalau terus, saya mungkin kehilangan keluarga. Masa menikah kan jadi bingung. Lalu kalau Natal begini, kalau saya istrinya Muslim, kalau Natal begini, karena ini kan bagus. Kalau Natal begini, ini pohon Natal, aksesorisnya bagus. Masa kalau saya istrinya Muslim, pohon Natal, masa aksesorisnya ketupat? Sekali-sekali bikin ya, gitu ya. Aksesorisnya ketupat, susah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, aduh bagaimana? Tolong ya, saya mengasihi kalian, Tuhan mengasihi kalian. Ketika Anda mau ambil keputusan, siapa jodohmu, pikir, masak. Betul-betul pikirkan. Lebih baik sakit sekarang daripada sakit nantinya. Lebih baik sebelum terjadi, udah punya anak, Anda tidak punya suami lagi. Atau ketemu, ganteng, ganteng, KDRT, saudara, suka mukulin. Iya. Karena dulu waktu anak remaja pemudanya, dia itu atlet balap kuda. Jadi suka mukulin. Nah, begitu kan? Kalau balap kuda suka mukulin kan? Mana ada balap kuda? Halo, enggak ada. Atau dulunya atlet tinju, kita menjadi sansak. Pukulan. Saudara-saudara, nah nanti Anda bisa pelajari ini ya. Pokoknya apapun keputusan harus secara kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Ya, lanjut yang itu. Lot gagal dan hancur karena dikuasai emosi. Emosi itu ada 2 ya. Bisa lagi senang, bisa lagi susah. Bisa lagi happy, bisa lagi sedih. Ya. Oke. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu dan daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Klik, lanjut. Nah, solusinya saudara, putuskan memilih saat tenang, netral. Saya kasih kertas itu pada seseorang yang jodohnya bukan Kristen. Atau jodohnya tidak disetujui oleh orang tua. Ada loh, cewek ngomong sama saya begini. Bapak Pendeta, kenapa?
Lebih 10 laki-laki saya perkenalkan sama mama. Mama selalu bilang, ini gak cocok buat kamu. Yang kedua, ini gak cocok buat kamu. Ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai yang ke-10, ini gak cocok buat kamu. Yang ke-11 dia bilang begitu, saya penasaran. Apa maksudnya? Mengapa gak cocok buat saya? Mamanya bilang, itu cocok buat mama. Kurang ajar. Mau juga mamanya. Saudara-saudara, tapi ketahuilah ya, saya itu tipikal orang yang taat sama orang tua. Kalau saya misalnya dijodohkan, saya mau. Ya, jangan bilang, weh, kuno. Saya kasih tahu, zaman-zaman dulu orang dijodohin awet itu enggak cerai. Sekarang yang ketemu langsung kelepek-kelepek. 3 bulan, 4 bulan, setahun, langsung cerai. Saudara-saudara, saya punya prinsip dalam mengambil keputusan jodoh itu. Yang pertama harus seiman, yang kedua orang tua setuju. Kalau orang tua nggak setuju, enggak apa-apa. Papa mamanya, orang tua di sini ya, bukan hanya papa mama, kakak dan adik. Saya itu menikah, saya nggak mau kawin lari. Kawin lari itu capek, motong kuenya susah, kawin lari itu susah, saudara. Ataupun waktu salaman, ada salah satu keluarga nggak datang, nggak enak, saudara. Satu saat, saudara, dia sekolah Alkitab, saya sekolah Alkitab. Papanya pendeta, papa saya pendeta. Sering pergi bareng. Asik kan? Ya, saya ganteng, dia agak jelek. Terbalik ya. Terbalik ya, dia agak jelek, saya ganteng. Oh betul kan? Terbalik lagi. Ya, dan apa yang terjadi? Udah. Adiknya kirim surat dari rumah. Dia kuliah sama-sama sekolah Alkitab. Kasih suratnya itu ke saya. Adik nggak setuju hubungan kita. Ya udah, sakit. Tapi saya kasih tahu lebih baik sakit sekarang daripada ke depan. Saya nggak mau hidup itu sengsara. Saudara kenal itu menantunya penyanyi, siapa yang suaranya kenceng dari Dewa 18 dulu itu, vokalisnya. Once atau ons? Satu ons ya, once kan bahasa Inggrisnya ons. Once ya. Jadi waktu dia lahir seon, jadi namanya once itu. Nah, once itu saudara, beristri anaknya siapa? Ada yang tahu? Dapat hadiah, menginap gratis 5 hari, 4 malam di rumah duka. Kalau mau, namanya Heni Purwonegoro. Heni Purwonegoro, suaminya namanya Muhammad Muslim. Dia pernah ngomong sama saya, Pak Abram tolong kasih kepada anak muda. Jangan sampai menikah beda agama. Perjuangan saya itu setengah mati. Puji Tuhan anaknya mau dibaptis dan anaknya mendapat suami yang baik. Saya beritahu saudara, saya itu happy. Nikah itu cari happy, bukan cari masalah. Saya itu nikah itu cari angpau. Salah. Saya itu cari sukacita, bukan cari masalah. Ngapain cari masalah? Saudara-saudara, ini perlu ditekankan. Tapi waktu memutuskan itu dalam keadaan tenang. Jangan lagi senang atau jangan lagi sedih. Tenang dalam pengambilan keputusan. Ya, klik, lanjut. Halo? Klik. Lalu pakai akal sehat. Otaknya dipakai. Kamu hidup itu kan bukan karena makan cinta. Makan lo cinta. Cinta. Saya menemukan sama seorang yang kaya. Rajin ke gereja. Jatuh cintanya sama tukang cendol. Es doger bukan tukang cendol.
Akhirnya nikah, dia lari dari rumahnya. Setahun 2 tahun, makan lu cinta. Berkeluarga itu butuh gizi, butuh rumah, butuh kenyamanan. Otak dipakai, saudara. Ya, kalau mau nikah atau cari jodoh, mau kerja, otak dipakai. Pindah rumah, otaknya juga dipakai. Kerjanya di Jakarta, rumahnya di Bogor, matinya di Pulau Gadung. Karena kecelakaan. Ya, oh murah di sana, murah. Otaknya nggak dipakai, biaya transportasi. Dan tenaga itu mahal harganya. Nggak dikalkulasi. Makanya tenang, otak dipakai. Ya, jangan perasaan. Boleh jatuh cinta, tapi otak tetap dipakai. Sama dia nyaman gak ya? Masa depannya suram percuma. Ya, lanjut. Jangan terburu-buru. Kejadian 13 ayat 11. 3, 4. Baca sama-sama. 3, 4. Sebab itu, lalu berangkat ke sebelah timur dan jadi begitu lihat, dia langsung pilih. Solusinya, klik, lanjut. Diskusikan dulu. Saya bingung sama anak sekarang, jujur. Kalau jodoh nggak pernah itu ngomong sama papa mamanya. Udah punya pacar? Udah? Punya pacar? Udah? Hampir. Loh kok kamu bingung? Saya tanya. Ditonjok loh sama dia nanti. Udah punya pacar? Kok nunggu? Masih ragu-ragu gara-gara saya khotbah ya. Udah punya pacar? Belum. Andai kalau kamu punya pacar, ngobrol nggak sama mama? Ngobrol sama pendetanya? Enggak. Ngobrol. Siapa pastor di sini? Pastor Samuel ya, pastornya, bukan? Jadi kalau misalnya kamu mau punya pacar dia, ngomong sama dia. Dianya bilang, no, kenapa? Aku senang. Kamunya yang senang jadi suruh putusin. Oh bukan itu. Tapi jujur ya, kenapa sih kalau punya pacar itu apa? Enggak diskusikan sama orang tua. Zaman sekarang itu jujur saya enak sama kalian anak muda. Dengerin nih, dengerin. Enaknya apa? Ngomong sama orang tua begini. Soal siapa jodoh itu urusan saya mama papa. Urusan mama papa adalah biaya pernikahan. Kurang ajar. Saudara, orang tuamu yang melahirkan kamu 9 bulan 10 hari. Udah susah. Apalagi umur hamil 8 bulan. Tidur telentang seperti diinjak gajah. Tidur tengkulap, matilah kau gak bisa bernafas. Kalau miring juga susah. Gara-gara mama umur 8 bulan, gak bisa lagi saudara main pilates. Loncat-loncat tembok atau apa kan gak susah. Keguguran di situ. Saudara-saudara, hormati orang tua. Diskusikan. Saya dapat istri sekarang, saya diskusikan. Istri saya nanya juga sama orang tua. Orang tua gak setuju, ya udah, kamu ke kiri, saya ke kanan. Ya, udah sakit, ya sakit. Nggak apa-apa, lebih baik sakit sekarang. Ya, jadi saudara diskusikan sama orang-orang yang apa? Yang rohani dan punya kapasitas. Di sini banyak ada Pak Elisa, ada Samuel atau siapa yang punya kapasitas. Saya kenal seorang majelis sebuah gereja, istrinya meninggal. Lalu nanya pendapatnya kok sama Hansip. Mengenai ada wanita yang bahenol. Bukan Kristen lagi, dikawinin tuh. Anda boleh cek omongan saya betul atau tidak ya. Laki-laki yang berumur menikah dengan wanita yang bahenol cepat mati.
Lihatin aja. Karena apa? Dia memicu diri minum obat kuat. Bawah kuat, jantungnya nggak kuat. Cepat mati. Betul. Nggak lama kemudian, ini majelis ini sakit itu. Yang sebelah mati itu namanya apa? Stroke. Itu ya kadang-kala, tadi saya isi bensin. Marah saya sama yang ngisiin bensin. Nah ini ada ini. Ini kan isi bensin. Saya marah sama dia. Masa waktu saya isi bensin, dia ngomong begini, Bapak mau stroke enggak? Marah saya. Kamu aja yang stroke gitu. Kurang ajar itu. Kurang ajar ya. Masa Bapak mau stroke, kamu aja yang stroke. Enggak Pak, maksudnya ini. Oh kalau itu saya mau. Kurang ajar itu. Nah ini humor dikit. Yang namanya stroke, pernah lihat nggak? Stroke kalau laki-laki yang mati kanan atau kiri? Nggak pernah lihat. Kalau stroke, kalau laki-laki kayaknya yang kanan ya. Nggak tahu ya, jangan stroke dulu lah untuk contoh itu ya. Ya, kalau yang perempuan mungkin yang kiri. Saya kasih tahu, jangan jadi banci. Kalau banci itu kasihan, kalau stroke yang tengah. Nggak bisa apa-apa. Kalau yang kanan aja kan lumayan masih bisa jalan. Kalau kiri aja masih bisa jalan. Nah, kalau yang tengah, jangan jadi banci. Stroke-nya setengah. Ya lanjut. Gunakan alternatif, plan A, plan B. Kalau ini nggak bisa, yang ini. Itu nggak bisa, yang ini. Kalau begitu, bisa dong punya pacar cadangan. Perlu mungkin sekali teknik memilih pasangan gitu ya. Kamu, saya itu saya nggak pernah ganti-ganti pacar. Tapi kan Bapak berhubungan dengan cewek banyak. Tapi pacar saya cuma satu. Pacar saya cuma satu. Menurut saya pacar itu adalah calon suami atau istri, titik. Tapi kalau teman wanita oke. Nah teman, dari sekian banyak lalu dipikirkan lebih sedikit lagi dari sekian banyak. Ya udah, ketika saya memutuskan si A itu pacar saya, udah saya menutup hati sama perempuan siapapun. Udah sama dia aja. Maka saya nggak pernah ganti-ganti pacar. Tapi kalau teman wanita ada. Jadi pertama saya berteman sama siapapun, seagama, nggak seagama, nggak apa-apa. Tujuannya apa? Mempelajari karakter wanita. Oh wanita itu begitu. Maaf kata kalau lagi masa bulannya, kadang kalau dikit-dikit marah. Gitu. Sensi gitu kan ya. Oh wanita itu maunya seperti itu gitu. Jadi karakter wanita, wanita Batak, wanita Timur, wanita Jawa, wanita Cina, oh begitu. Wanita Medan pelitnya minta ditabok misalnya itu. Ini yang Medan pada marah ini. Ya kan kalian lain kan, nggak pelit kan, lebih pelit maksud saya. Jadi pelajari, oh wanita begini, laki-laki begini, gitu saudara ya. Jadi lalu alternatif. Ya udah, saya tunggu yang ini atau yang itu. Dua. Tapi ya jangan pakai koin ya. Itu kayak pertandingan sepak bola, so dilempar. Ya, Tuhan, siapa jodohku? Dilemparin. Kalau yang gambar burung, itu si A. Kalau gambar rupiah, angka nominal, itu si B. Dalam nomis lempar. Duitnya berdiri, cek. Haleluya, dua-duanya. Kurang ajar. Kurang ajar, dua-duanya. Jadi saudara-saudara, pilih gunakan alternatif lain. Sik, ayo lanjut. Menunda untuk mengambil keputusan apa? Sekali lagi apa? Lebih baik. Tenang dulu. Daripada salah mengambil keputusan.
Jangan takut umur. Ya, jangan takut umur. Nanti umurnya gimana? Nanti saya nggak dapat dan sebagainya. Jadilah menurut imanmu. Ya, lebih baik mundur, nunda dulu daripada salah mengambil keputusan. Klik. Tetapi ya ini yang penting. Ya, ini gongnya. Di atas segalanya, baca sama-sama. 3, 4. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku apa? Hendak memegangnya sampai saat terakhir. Selalu minta petunjuk Tuhan. Saya akan tenang kalau kedua anak saya, tapi kedua anak saya sudah menikah. Yang penting dia dekat sama Tuhan, baca firman. Kenapa? Saya kasih tahu. Tuhan itu lebih hebat daripada Google Map. Anda pakai Google Map. Seaside City. Klik. Harusnya dari Dan Mogot ke kiri. Anda lurus ke arah Roxy. Itu yang ngomong itu. Marah nggak? Anda akan diarahkan untuk kembali muter di bawah jembatan itu Roxy. Atau Anda akan diarahkan lewat jalan kecil yang tembus-tembus pinggir kali Season City. Gitu kan? Tapi nggak marah dia. Saudara-saudara, nggak ada itu. Ke kiri kita lurus. Harusnya ke kanan, kita ke kiri. Google Map-nya ngomong, goblok lu. Udah kasih tahu. Udah gak usah. Matiin aja. Gak ada. Ngomong-ngomong Google Map, suaranya bisa diganti-ganti ya? Cewek, cowok, anak kecil. Anak kecil nggak ada, cewek cowok doang. Bisa nggak diganti itu manusia yang ngomongnya gagap? Coba. Sekali-sekali. Pakai yang suaranya gagap, itu pasti kelewatan melulu. Blok kiri kita udah lurus. Kanan kita ke kiri. Sekali-sekali coba bikin. Nah, Google Map itu masih kalah sama Tuhan. Menangnya di mana Tuhan? Saya pernah Google Map ke Kerawang. Udah waktunya mepet. Anda sudah sampai di tujuan. Tembok, susah. Gerejanya di belakang tembok. Masa saya harus loncat? Kurang ajar, pernah begitu? Ini orang kalau malam, kalau jadi nanti kamu malam khotbah di saya nggak kasih Google Map gereja. Itu kadang-kadang dibawanya ke yang tempat sempit-sempit, yang cuma satu mobil. Saudara ada yang kesasar kemana, makanya RSUD, udah RSUD aja gitu. Nah dari situ baru kita jemput. Google Map itu hebat tapi kalah sama Tuhan. Siapa yang suka nonton film itu yang kebut-kebutan naik mobil itu apa? Furious itu. Ya itu ya, pernah lihat itu. Yang serinya keberapa sekarang? Terakhir? 10 ya. Yang ke-11 saya nggak mau, saudara. Saya mau dijadikan salah satu bintang filmnya. Saya tolak yang ke-11. Iya betul. Masa saya suruh yang ditabrak mobil? Saya bilang pakai stuntman. Nggak usah, harus. Ya mendingan nggak usah. Ya. Kalau dulu zamannya saya yang tua, Anda udah nggak ada. Tapi zaman dulu ada itu catatan si boy. Pernah tahu? Catatan si boy sampai berapa itu? Sampai 5 kalau nggak salah. Yang ke-6 nggak dibuat karena catatannya hilang. Tadi mau dibikin, tapi catatannya hilang jadi nggak dibikin lagi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, coba kalau Anda nonton film itu yang mobil kebut-kebutan. Kok dia bisa tahu ya? Ke kanan, ke kiri, lurus. Tahu dari mana? Saya nggak sengaja, saya suka nonton film itu. Lalu saya lihat, mikir. Saya itu kalau nonton film lebih banyak mikir. Mikir itu, bayar atau enggak, atau dibayarin gitu ya mikir. Mikir kalau nonton film. Saya kasih tahu, kalau film-film Hollywood itu ya, pasti ada misalnya nih, sapu tangan jatuh. Itu pasti ada nanti ke depannya apa itu, adegan itu. Contoh yang agen M16 siapa namanya? Yang agen M16
yang apa film apa namanya? Tom Cruise apa? Mission Impossible gitu kan. Suatu saat dia dikasih kalung sama neneknya. Saya mikir ini pasti ada adegan nanti ada hubungannya. Betul. Dia ditembak. Dia jatuh. Pikirnya mati. Itu pelurunya kena kalung itu. Ya. Nah, sekarang kok bisa kanan bisa kiri? Saya lihat. Ternyata ada temannya naik apa? Helikopter. Dari atas dia tahu. Mana yang macet, mana yang enggak. Jangan lewat Bandengan Utara, lewat Bandengan Selatan. Ya sama aja ya, lawan arah itu. Ya jangan yang ke Teluk Gong, ke Teluk Naga saja. Gila jauh sampai Tangerang itu. Karena dari pesawat tahu. Tuhan itu maha tahu. Semua kata maha itu untuk Tuhan. Yang untuk manusia cuma satu, mahasiswa. Yang lainnya maha untuk Tuhan, maha tahu, maha kuasa. Tuhan itu ngerti. Makanya anak muda, cintailah Tuhan, tanya sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Kalau hubungan kamu dekat sama Tuhan, kamu bisa tahu ini suara Tuhan atau suara setan. Saya kalau nanya yang pacarnya susah ya. Kamu suka ngobrol sama papa, mama telepon. Mama ya, biasanya mama telepon. Atau di sini yang belum ada, yang suami istri mana? Yang udah suami belum? Wah, mau, kalau itu namanya mau. Oke lah, ya udah. Oke mama ya, mama. Siapa namanya kamu? Sinta. Ada lagunya Sinta di dinding, diam. Oh lain itu ya. Oh itu cicak, itu cicak. Sinta, ketika kamu ditelepon oleh mama, halo, kamu merem ya, nggak usah lihat. Tahu nggak itu suara mama? Kau tahu? Sering kan? Kamu nggak bilang, halo, mama telepon, halo, ya siapa ini? Saya mama. Kamu jawab, mama yang mana ya? Ribut loh sama papa nanti. Ya, sudah tahu kenapa? Kok bisa tahu? Pernah dengar dan hubungannya akrab. Anda punya keponakan kecil, di depan rumah banyak anak-anak kecil. Bisa tahu nggak itu tangisan adik kita atau tetangga kita? Tahu nggak? Tahu kalau apa? Anda akrab. Maka jadilah anak muda yang akrab sama Tuhan. Kalau Cynthia dekat sama Tuhan, cinta sama Tuhan, suka berkomunikasi dengan Tuhan, saya tahu nih ini suara Tuhan. Kalau perlu, kode main kode. Saya sama teman almarhum, teman dulu ya, kalau ke Jakarta banyak copet, kasih kode. Udah tahu. Tapi ada goblok, apaan? Apaan? Goblok copet itu. Gitu. Saya sama istri itu. Kamu lihat ini saya enggak? Langsung tahu. Kemarin itu, yang itu, padahal saya enggak sebut. Dia langsung tahu. Kenapa? Arahnya tahu gitu. Kenapa bisa begitu? Dekat. Allah maha tahu. Deketin yang maha tahu. Orang goblok adalah deketin orang yang enggak maha tahu. Allah maha kuasa, deketin yang maha kuasa. Saya itu kalau ngenalin orang untuk kerja, cari kerja, saya kenalin sama orang yang punya decision maker atau sebagai decision maker. Jangan kenalin sama bawahan. Udah diuji sama bawahan, udah capek-capek ini. Tunggu ya atasannya setuju atau tidak, ya enggak? Mendingan langsung decision maker. Decision maker itu pengambil. Oke ya, enggak. Atau ya, gitu saudara. Nah, dekatilah sama Tuhan. Saya berharap anak-anak muda di sini dekatlah sama Tuhan. Sebagai penutup, klik. Kesimpulan, kita baca sama-sama. 3, 4. Saat kita dilanda kebingungan untuk memutuskan di antara beberapa pilihan,
Jangan pernah lupa apa? Melibatkan Tuhan supaya kita tidak salah memilih jalan, selalu minta hikmat dari Tuhan, karena kita tak tahu. Pak Abraham, ekstrimnya apa? Ekstrimnya yang tadi kertas dibelah dua ya. Mungkin terlalu banyak negatifnya. Terlalu banyak Anda nekat ambil keputusan yang merugikan. Tapi saya kasih tahu, kalau Tuhan suruh itu, ambil. Karena apa? Anda akan menjadi berkat banyak. Tapi hati-hati, karena ini ekstrimnya di situ ya. Itu bukan patokannya. Patokannya bukan itu. Patokannya adalah dalam ilmu pengambilan keputusan, ambil keputusan yang risikonya terkecil. Tapi kalau suatu saat Tuhan suruh ambil risiko terbesar, seperti siapa? Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Seperti Daniel. Dekati hebatnya Tuhan nanti akan tolong. Tapi sekali lagi itu ekstrimnya. Jangan lalu, aduh gimana nih. Udah cek. Ketika Anda ambil keputusan, walaupun resikonya besar, Tuhan yang menanggung resiko besar itu. Kita cuma mengambil resiko yang kecil, yaitu Sadrah, Mesakh, dan Abednego masuk ke dapur api, itu resiko kecil. Resiko besarnya adalah dia mati terbakar. Itu urusan Tuhan dan itu dibebaskan dari Tuhan. Ya, oke. Jadi saya berharap Anda jadi pemenang. Memang Anda sudah jadi pemenang. Tetapi keputusan berikutnya, apakah membuat Anda tetap sebagai pemenang atau Anda sebagai pecundang? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Hamba-Mu boleh diam berbicara, Roh Kudus menyempurnakan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.